Halo guys, welcome back with me with Pak Mangu. Yay! Today is a special day, guys ya, because after we do 1 month obligation of fast, and today we celebrate at Alficer. Yay! So, congratulations guys to all of you who celebrate at Alficer. We do apologize for all the mistakes we make with our word and our act, and we do apologize physically and mentally. And now, as I promised in my last video, that I want to share about some tips how to make a good branding, how we can build our good branding. As continue as an insight that I got from a good book, A Brand Who Cracked the Wolf by Scott Deming. So guys, hari ini hari yang spesial ya guys ya, karena setelah kita melakukan ibadah puasa wajib selama 1 bulan, saatnya kita merayakan kemenangan Idul Fitri. Yeay! Jadi selamat ya guys, bagi siapapun para sahabat yang merayakan hari Idul Fitri, selamat atas hari kemenangan ini, selamat karena telah kembali menjadi fitrah, menjadi fitri kembali ya. Kami juga mohon maaf lahir dan batin atas semua tindakan, perkataan kami yang kurang berkenan dan menyakiti hati sahabat. Kami mohon dimaafkan ya sahabat ya. Nah, sahabat, sesuai dengan janji kami pada video kami sebelumnya bahwa kami akan menyampaikan, kami akan share beberapa tips bagaimana cara membuat brand kita meningkat supaya membuat positif yang brand ya, positif brand ya guys ya. Jadi tips ini kami ambil berdasarkan insight yang kami dapatkan dari buku bagus The Brand Who Cracked the Wolf karya Scott Deming ya guys ya. Jadi tips pertama adalah berdirilah di sepatu customer Anda ya, atau klien Anda atau vendor Anda ya. Dan ada sebuah cerita ya guys ya. Jadi bayangkan Anda sedang bekerja nih guys ya, bekerja suatu perusahaan dengan lembur dan Anda ada deadline, dengan tekanan dari bos Anda, tekanan dari customer Anda selesaikan semua di hari itu karena cukup padat sehingga Anda pulangnya larut malam ya, lembur. Nah, pada saat pulang Anda mengalami macet karena habis hujan lebat, macet parah, Anda sangat capek, di pikiran Anda hanya ingin pulang, lalu sepatu dilepas, Anda naik ke sofa ya, dan Anda start TV kesayangan Anda ya, acara kesayangan Anda, mungkin komedi atau apapun. Nah, cuma sampai di rumah, ternyata begitu Anda turun dari kendaraan Anda, anak Anda menyambut Anda. Dia dengan sangat senang menyambut, dia ingin bermain, dia ingin bercerita. Namun karena Anda merasa lelah, Anda bilang, nanti anak ya, nanti papa main ya, gitu ya, dengan hati yang capek, yang kesal mungkin ya. Nah, sesampai di kamar, ya, sampai masuk ke rumah, pasangan Anda menyambut Anda, dan dia ingin bercerita banyak hal yang dialami hari itu. Nah, karena Anda juga merasa capek, Anda mengatakan, aduh capek sekali hari ini, apa nggak bisa besok kita ngobrolnya? Nah seperti itu. Nah, coba Anda bayangkan Anda berada di posisi mereka ya, posisi anak Anda yang bertemu ayahnya ya, orang tuanya ingin bermain, atau posisi pasangan Anda yang bertemu pasangan yang pulang ya, yang ingin bercerita. Pasti pola pikir Anda akan berbeda ya guys ya, yang akan menimbulkan empati ya, yang akan berujung pada tindakan yang berbeda pula. Nah, ini juga yang klien Anda, customer Anda, vendor Anda butuhkan, karena bagi mereka yang terpenting juga diri mereka sendiri. Sehingga ketika Anda bisa mencapai titik itu, empati, tentu Anda akan bertindak yang berbeda, yang akan membuat orang lain menjadi, wah ini berbeda dengan customer, dengan klien yang lain, berbeda, perusahaan ini berbeda dengan perusahaan yang lain, atau Anda berbeda dengan orang lain. Anda menjadi unik karena Anda bisa empati kepada orang lain. Itu tips yang pertama ya guys ya. Nah, tips yang kedua adalah berdirilah di sepatu karyawan Anda ya. Nah, ini juga penting jika Anda pemilik usaha ya. Jadi banyak sekarang perusahaan yang hanya menjalankan perusahaan berdasarkan transaksional saja. Jadi misalnya seorang pemilik karena sudah menggaji karyawannya, ya dia merasa berhak mendapatkan pelayanan dari karyawannya karena sudah digaji. Karyawan itu berhak untuk melakukan tugasnya, pekerjaannya guys ya. Jadi ini yang pertama. Nah, jika ini dilakukan, memang ini lumrah
karena memang sudah digaji ya, karena sudah ada gaji bagi bos, karena dia posisi dia memang atasan, dia merasa berhak untuk memerintah, dan bawahan punya kewajiban untuk melaksanakan perintah atasan. Nah, ini memang lumrah terjadi. Namun ada efek yang akan muncul. Efeknya apa? Karyawan Anda akan melakukan vendor, klien atau customer Anda transaksional juga, ya. Karena dia perlakukan dia transaksional, maka dia akan meneruskan itu kepada orang lain, sehingga ketika jam kerja selesai, mereka akan pergi apapun customer yang minta mereka mungkin ganti shift, ya. Nah, maka customer akan merasa, wah ini kok tidak dilayani dengan baik, karena hanya transaksional loh. Bagi karyawan, ya saya sudah bekerja melakukan tugas saya sesuai dengan yang digaji, ya sudah cukup bagi saya. Nah, kita bisa belajar mengenai kasus ini dari percetakan Canisius, guys. Nah, Canisius ini adalah percetakan tertua di Indonesia, sudah berdiri sejak 1922, ya guys ya. Nah, di percetakan ini, satu hal yang menarik, saya pernah dengar dari seorang karyawan dia bercerita bahwa dalam sebulan mereka mengadakan beberapa kali itu makan bersama, ya. Jadi dari level direksi, top manajemen sampai middle, sampai dengan low, bahkan sampai dengan security dan office boy, mereka makan bersama. Dan yang unik adalah top manajemen direksi ini suka berpindah meja, jadi dia kadang duduk dengan level middle atau bahkan mereka duduk dengan security dan OB. Hanya apa? Hanya untuk makan dan hanya bercerita. Nah, namun dari sini si top manajemen bisa mendengar apa yang disuarakan oleh seluruh karyawan, dan bagi karyawan merasa dimanusiakan, ya guys ya. Nah, ini efeknya bagus sehingga semua karyawan ini memperlakukan tamu yang datang, siapapun dia, baik customer, baik dia klien, vendor, atau mungkin tamu yang berkunjung saja, itu dengan hati, karena dia merasa dimanusiakan, dia memperlakukan juga dengan menjadi memanusiakan juga. Nah, ini yang membuat percetakan Canisius bertahan cukup lama. Sampai dengan detik ini dia bisa bertahan cukup lama dengan berbagai macam goncangan, berbagai macam resesi, dia masih bertahan sampai dengan detik ini, berbagai macam disrupsi, hanya karena memperlakukan manusia karyawannya dengan hati, gitu ya guys ya. Itu tips yang kedua. Nah, tips yang ketiga adalah kita biasakan untuk merasa bahwa kita tidak sebaik yang kita pikirkan, ya. Mungkin kita sekarang sudah punya brand yang bagus ya, kita sudah cukup oke brand kita, cuman dengan pola pikir kita merasa tidak sebaik yang kita pikirkan, ini membuat kita untuk terus bertumbuh, ya guys ya. Karena zaman berubah, ada resesi, ada disrupsi ya, dari dulunya offline jadi online. Nah, dengan kita selalu berpikir bahwa kita tidak sebaik yang kita pikirkan, lalu kita kombinasi dengan tips 1 dan tips 2, maka kita akan selalu upgrade diri untuk yang membuat customer, orang lain melihat kita menjadi berbeda, dan brand kita akan terus upgrade, terus di atas. Ini yang membuat menjadi loyal, dan semua usaha kita, bisnis kita ya, Anda sebagai self-employee atau freelancer atau Anda karyawan, ini membuat semua akan berkembang jadi berkatanya. Nah, itulah guys 3 tips yang saya dapatkan dari buku ini. Buku ini sangat bagus ya. Kalau guys mau membaca lebih dalam, pasti akan banyak tips yang akan guys dapatkan ya. Saya rekomend untuk guys cari ya buku ini ya. Nah, jadi sangat bagus untuk semua, untuk teman-teman semua. Nah, pertanyaan saya berikutnya nih guys ya. Apakah guys tahu ya tips bagaimana cara klaim asuransi ya guys ya? Oke guys, gue tunggu ya chat DM atau komen di sini ya guys ya. Bagaimana tips untuk klaim asuransi ya guys ya. Oke guys, thank you for watching me. See you in the next video. Bye bye.